Selamat siang pemirsa Global TV Aktual. Kali ini saya berada di rumah makan ikan bakar Batu Hiu, rasa resto tapi harga eceran. Nah, disinilah pemirsa, saya akan berbincang-bincang dengan Kang Aje yang kebetulan ketua tim Yagayingde 2 Pangandaran atau Pangandaran 2. Selamat siang Kang Ateng. Selamat siang kembali Pak Haris. Oke, apa kabar nih? Baik. Baik ya. Kang Ateng. Ya. Saya ingin tahu nih sebelumnya, apa sih sebelum saya menanya lebih jauh, saya ingin tahu apa sih Yagayingde itu, Kang Ateng? Baiklah Pak Haris. Begini ya, saya perkenalkan dulu ya, atas nama Ateng Jalani yang sehari-hari saya bergelut di bidang mencari berita ya, untuk disajikan ke halayak kita, untuk disampaikan ke publik gitu kan. Nah, mencari untuk disampaikan ke publik itu. Nah, pertama pertanyaannya, kenapa saya ikut menjadi relawan? Ya nggak gitu ya? Ya. Nah gini Pak Haris, karena ini saya sebetulnya tertarik ketika aspek kemanusiaan. Yaitu Yagayingde itu memiliki visi membesarkan warga kurang mampu. Itu esensinya Pak. Ini buat saya, itu esensinya. Jadi Yagayingde itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan, ya. Dalam intinya CSR-nya gitu ya. Iya, ya. Itu kemanusiaannya dalam bentuk apa itu, Pak? Yagayingde ini adalah sebuah perusahaan korporat skala internasional yang mana itu fokus kepada salah satu kebijakan bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, ini yang menarik yang Yagayingde, sehingga saya udah beberapa lama ya, udah 3 minggu ya saya berdirinya Yagayingde Kabupaten Pangandaran, sehingga saya ikut gabung menjadi relawan Yagayingde itu. Yaitu untuk bergerak bersama-sama mengajak teman-teman untuk membantu kelompok miskin, karena kelompok miskin ini sudah menjadi fenomena menyeluruh di Indonesia termasuk di Pangandaran gitu Pak Haris. Nah, Yagayingde sendiri Pak, Kang Ateng ini kan di Yagayingde grup Pangandaran 2 ya? 2 ya. Berarti Yagayingde ini di grup Pangandaran 1 itu sudah berdiri semenjak kapan Pak? Ya kurang lebih 3 minggu lah, 3 minggu, belum lama itu. Belum lama ya, 3 minggu. Di sini dari Yagayingde grup 1 Pangandaran ke grup 2 Pangandaran, dan sekarang sudah berapa grup Pak Kang Ateng? Ya gini ya, Yagayingde ini adalah sebuah korporat usaha yang terdiri dari banyak usaha yang dilakukan oleh Yagayingde, yang mana orientasinya kepada kemanusiaan tadi ya. Ya alhamdulillah, yang menarik gitu, Yagayingde ini mengejar keuntungan tapi peduli kepada kemanusiaan. Dan Yagayingde ini perusahaan skala internasional tetapi fokus kepada salah satu kebijakan yang bergerak di bidang kemanusiaan yang orientasinya kepada pendidikan. Nah, yaitu membantu anak-anak yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Gitu Pak Haris. Iya. Nah, yang misalkan dari mana dananya Yagayingde sehingga bisa itu yang menjadi benar-benar pertanyaan ya. Dari mana ya? Nah, ya dari mana ya tadi yang sehingga bisa membantu warga kurang mampu dengan gerakan seluruh Indonesia ya. Yang ini salah satu perusahaan skala internasional, punya korporat begitu banyak Pak Haris. Ya, yaitu korporat di bidang IT, di bidang konstruksi, manajemen, dan banyak usaha lainnya. Gitu.
Dari akumulasi usaha ini hanya ditarik 20%, yaitu dari keuntungan hasil perusahaan yang diberikan kepada keluarga miskin, khususnya yang berorientasi di bidang pendidikan. Ya, yang sumber dananya ya memang sumber dana sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Semua ini dikelola oleh manajemennya perusahaan. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah saat ini udah beberapa tim yang saya kelola ya. Tim saya 2 itu alhamdulillah ada 8 tim. 8 tim di bawah saya. Ya, anggota saya udah 8 tim ya, yang 3 lagi terus beliau-beliau itu lagi bergerak untuk melengkapi timnya. Yang 8 tim sehingga dia menyisir karena gini Pak Riz, itu satu tim Yagaingge itu beranggotakannya kan 11. Itu diwajibkan, satu tim itu diwajibkan menyisir, mencari siswa yang berprestasi dari warga yang tidak mampu untuk dipromosikan ke pihak perusahaan. Yang mana kriteria yang anak yang kita sisir, yang kita cari ya oleh masing-masing tim itu anak yang berumur 6 tahun sampai 15 tahun. Jadi sekolahnya itu di jenjang SD lah, SD, SMP. Nah, setelah itu dapat ya dari hasil penyisiran masing-masing tim itu nanti diajukan ke pihak perusahaan. Tapi sebentar sebelum kita lebih jauh bahasnya, ini kan tadi Kang Ateng mengatakan Yagaingge, itu grup ya, dan di bawah Kang Ateng itu ada beberapa grup tadi. Nah itu kan berarti grup dan grup. Nah ini yang akan kita pertanyakan sekarang. Itu bagaimana cara bergabung menjadi relawan, boleh dibilang relawan kan ya, untuk mendata mereka yang miskin tapi mempunyai anak yang sekolah. Nah ini bagaimana untuk supaya seandainya ada pemirsa atau masyarakat Pangandaran yang ingin bergabung menjadi relawan Yagaingge? Oke, itu gampang. Menurut saya itu gampang, paling nggak sulit-sulit. Tinggal kita kalau memang punya relasi, misalkan teman, kita ajak gabung. Kalau yang orang-orang yang betul memiliki hatinya yang jiwa sosial, Pak. Jiwa sosial yang bertanggung jawab, yang betul-betul orangnya peduli kepada warga miskin. Saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang memiliki anak yang berprestasi. Caranya kita untuk gabung itu tinggal kita cari teman 11 orang. Nah, jadi 11 orang diajak gabung ya, langsung caranya mengisi formulir ya, nama, umur anggota itu yang akan menjadikan tim ya, anggota tim itu harus minimal 30 tahun. Minimal ya 30 tahun. Maksimal? Ada maksimal tidak? Ya, asal jangan sampaikan aki-aki tidak bisa berjalan aja gitu. Terus gitu. Lanjut Pak. Nah, 3 tahun ya kan? Ya 30 tahun, dan itu syarat menjadi anggota itu umur tadi 30 tahun, pekerjaannya dan pendidikannya juga. Oh gitu. Minimal SMA. Oh gitu. Ya, minimal SMA. Nah, berarti dalam hal ini kan kita bergerak di dunia kemanusiaan, khususnya membantu mereka yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi dari SD, SMP, SMA. Nah, itu kita sebagai relawan itu berarti harus kaya ya? Ya iya, harus kaya. Mana mungkin kita untuk bisa membantu orang miskin, kitanya sendiri miskin. Oh gitu. Ya. Ya itu tadi melihat kriteria itu. Nah, kita harus berpenghasilan. Dan pendidikan kita minimal SLTA ya. Gitu kan. Penghasilannya anggota itu minimal 3 juta 4 juta per bulan minimal. Berarti di atas UMR ya. Iya. Berarti kalau kita penghasilan di bawah UMR,
mana mungkin kita bisa belusukan ya. Oke. Nah, ini Kang Keteng. Iya. Kalau ibu yang di sebelah dan ibu Nona, Pak Ibu ini yang di sebelah ini Ibu anggota Epa atau gimana ini? Ini Ibu Anissa itu ketua tim 2 juga ya Gaying dari Kabupaten Pangandaran. Dan ini Ibu Epa juga itu ketua tim juga di Kabupaten Pangandaran yang baru ikut gabung. Yang setelah kemarin saya ketemu di Sagati, dia tanya-tanya apa sih ya Gaying, saya terangkan. Setelah dia memulai langsung gabung, langsung dia bergerak langsung ke lapangan ya. Lah sehingga dapat anggotanya udah alhamdulillah gitu. Begitu Pak Aris. Iya, Kang Atang. Iya. Ya, ini kan untuk kriteria mereka yang akan dibantu. Itu minimal kan bisa menunjukkan rapot, ya kan gitu. Iya. Minimal bisa menunjukkan rapot, dan rapot itu minimal apakah dia prestasinya yang bagaimana? Ya, anak itu yang namanya orang berprestasi minimal kan di sekolahnya itu sering mendapatkan piala, ya kan? Nilainya juga pastilah tinggi lah. Misalkan orang yang namanya anak berprestasi minimal rankingnya juga 1, 2 begitu Pak. 80 ke atas. Nah, yang nilainya 90 ke atas. Jadi minimal nilai itu B ya. B. Dalam rapot B. Oke, Kang. Karena gini Pak Aris, ya Gaying menurut saya luar biasa. Ini memiliki fokus kepada kepada milik program ya, bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu warga miskin yang memiliki anaknya berprestasi, tapi cita-citanya anak itu tinggi ya, namun orang tuanya kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Itulah luar biasa dengan kehadiran ya Gaying Dedi kita ya di Kabupaten Pangandaran. Semoga warga-warga anak-anak yang berprestasi di Kabupaten Pangandaran kita sentuh. Dan kenapa ya Gaying bikin relawan ya? Itu supaya bantuan ya Gaying tepat sasaran. Itu makanya kebelusukan ke pelosok-pelosok. Makanya ya Gaying membutuhkan relawan yang betul-betul untuk siap gabung, itu kerjasama di perusahaan itu untuk membantu warga miskin. Itu kalau melalui dengan membentuk relawan, jelas kan? Relawan itu kan diwajibkan mencari, menyisir sampai ke pelosok-pelosok yang orang itu keluarga yang tidak mampu itu, yang belum pernah mendapat bantuan dari manapun. Nah, sehingga anggota tim itu diwajibkan harus menyusuri sampai ke pelosok. Silakan cari warga mana, warga yang membutuhkan bantuan, yang benar-benar punya anak yang berprestasi, namun keluarganya tidak mampu untuk membiayainya pendidikan itu. Maka kita datangi, kita kunjungi ya, terus tanya orang tuanya usahanya apa dan penghasilan orang tuanya berapa per bulan rata-ratanya gitu kan. Dan kita udah bisa ternilai bagaimana orang tua yang tidak mampu itu kelihatan dari kita waktu kita tanya berapa penghasilan per bulan. Ya misalkan lah 500, 700 per bulan. Karena secara logika kita mana mungkin kita orang keluarga itu bisa mampu untuk membiayai anaknya. Mungkin untuk menutupi kebutuhan sehari-hari aja juga pas-pasan gitu Bari. Iya, saya lihat juga di dalam kemarin waktu memberikan bantuan kepada siswa, itu ada kontrak. Itu bagaimana maksudnya itu kontrak itu? Nah, begini Pak Aris. Kan kita setelah tim menyelusuri ya, mencari anak yang berprestasi yang umur 6 tahun sampai 15 tahun ya, yang sekolahnya SD SMP ya. Setelah nemu itu kan diajukan ke pihak perusahaan. Nanti setelah sama pihak perusahaan siswa tersebut yang kita ajukan direkomendasi, langsung turunlah bantuan yang besarannya untuk sekolah SD itu 1 juta, dan untuk SMP 2 juta, 1,5 juta, untuk SMA 2 juta. Nah nanti kewajiban ketua tim bersama anggotanya tadi 11 itu mengantarkan bantuan tersebut ke target ke anak tersebut, ya kan? Nah setelah diberikan kepada keluarga miskin itu, kepada anak yang berprestasi itu diadakan kontrak. Diadakan kontrak antara ketua pihak perusahaan sama anak tersebut, yaitu
untuk bahwa anak itu dikontrak menjadi anak asuh perusahaan Yagaing De. Jadi Yagaing itu selaku bapak asuhnya. Nah, nanti dibayarin setiap bulan. Begitu misalkan ini ada anak siswa ya yang direkomendasi dapat bantuan dari yang hari ini nih, bulan ini. Nah, untuk bulan besoknya itu diantarkan lagi sama anggota tim ke rumahnya. Bulan besok lagi begitu. Ya kontraknya misalkan anak ini dikontrak sampai perguruan tinggi, ya dibiayainya oleh pihak perusahaan Yagaing De. Itu perjanjian di situ. Nah, nanti setelah anak tersebut mendapatkan bantuan, ternyata baru keluar SMP atau SD, dia anak itu tidak benar lah, belajarnya jadi kurang rajin, prestasinya menurun, itu kontraknya bisa kita cabut. Kita bisa cabut untuk dipindahkan ke siswa lain. Nah, begitu. Ya, dari jadi kalau anak tersebut kita kontrak misalkan sampai perguruan tinggi ya, tapi baru keluar SD tidak mau sekolah lagi, anaknya itu, ya kita cabut kontrak. Iya. Kecuali anak itu tersebut setelah mendapat bantuan tambah rajin, tambah ulet sekolahnya, terus cita-cita terus sekolah lagi, terus sampai perguruan tinggi siap untuk membiayai anak tersebut, supaya anak tersebut menjadi anak yang nantinya untuk generasi pemimpin yang masa depan yang hebat gitu, Baris. Ini hebatnya Yagaing De. Yagaing De, Baris. Berarti dalam artian begini kan, kalau kita simpulkan, jadi Yagaing De ini peduli dengan dunia pendidikan. Itu membutuhkan 10.000 ini. 10.000 untuk tahun ini, 10.000 mahasiswa se-Indonesia. Dan menggunakan kontrak dengan penerima perjanjian bantuan. Dan setiap relawan atau tim yang terbentuk itu harus memantau dan selalu mengikuti perkembangan yang kita bantu gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, betul. Oke, Kang Ateng. Kan kita ini kan seperti kita kewajiban sesuatu itu memantau anak itu bagaimana keuangan bantuan dari perusahaan yang itu, apakah betul-betul dipakai membiayai anaknya atau bagaimana. Kan kita betul-betul harus dilihat, dipantau, karena takutnya ada salah guna, salah sasaran juga. Kita dari pihak perusahaan membantu, dikasihkan kepada orang keluarganya sama orang tuanya, disalahgunakan, bukannya dipakai membiayai anaknya, malah dipakai apalah. Nah, itu untuk bayar bank emok dan sebagainya gitu. Iya, itu sih kita cabut itu. Kita cabut itu. Nah, gitu. Apalagi ya, contoh lah, Pak Eris. Anak SD kita dapat bantuan 1 juta ya, 1 bulan dari pihak perusahaan. 1 juta kan cukup itu untuk kebutuhan anak kan. Tiba-tiba setiap bulan menerima bantuan dari pihak perusahaan, ternyata kita lihat bajunya itu tidak layak sobek atau sepatunya ya itu kita tanyakan, ini kenapa bisa begitu, berarti ada apa. Bisa-bisa ini uang bantuan dari disalahgunakan. Ya kita cabut. Gitu. Jadi rupanya apa tujuan dari Yagaing De dan apa bantuan yang diberikan oleh Yagaing De dan bagaimana cara kita menjadi anggota Yagaing De itu sudah jelas dijelaskan oleh Kang Ateng. Nah, Kang Ateng, mungkin ada ajakan atau pesan dari Kang Ateng untuk masyarakat Pangandaran yang ingin bergabung di grup Yagaing De menjadi relawan, dan kepada masyarakat yang memiliki anak berprestasi di usia sekolah, mungkin ada ajakan atau himbauan, silakan. Ya, saya berharap kepada warga khususnya warga yang ada di Kabupaten Panan, mari kita bersama-sama bergerak untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan, yang selama ini kan di kita itu mungkin banyak di pelosok-pelosok gitu kan yang perlu bantuan, yang memang selama ini belum tersentuh dari manapun, ya kan. Sementara yang warga tersebut memiliki anak yang berprestasi, Paris. Ya kita pihak perusahaan untuk menyampaikan bantuan tanpa ada relawan, ya kan, untuk menyampaikannya atau untuk menyisir anak tersebut, mana mungkin kan bisa menemukannya. Makanya
saya kebetulan dengan hadirnya Yagaing di Kabupaten Pangandaran yang baru 3 minggu ya, mari kita teman-teman yang punya hati peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada rekan saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan bantuan, yang memiliki anak berprestasi, jangan sampaikan anak berprestasi gara-gara orang tuanya tidak mampu sehingga sekolahnya tidak bisa lanjut. Kan banyak sekarang anak yang berprestasi dari keluarga yang mampu, dikarenakan orang tuanya tidak mampu sehingga tidak bisa melanjutkan cita-cita anak tersebut. Makanya mari kita dengan hadirnya Yagaing dari Kabupaten Barat, mari kita bersama-sama, ayo dorong, ayo kita bergabung untuk menjadi relawan Yagaing untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Begitu Pak Aris. Buat saya kan pekerjaan ini menurut saya mulia. Awalnya Pak Aris, saya sendiri tidak melihat reward, tidak melihat dapat imbalan dari pihak perusahaan. Saya cuman tadi ini Yagaing memiliki misi kemanusiaan itu untuk membantu membesarkan rakyat miskin, ya kan itu. Namun setelah saya alami, ternyata pihak perusahaan kepada kita kalau kredit juga ada bahkan bisa mensejahterakan juga. Nah, salah satunya gini, misalkan kita udah punya tim ya, satu ya, membawai 11 anggota ya, diwajibkan kita menyisir mencari anak yang berprestasi. Dapatlah diajukan sampai bantuan turun, pihak perusahaan dengan satu tim karena solid, kompak dan satu frekuensi itu mendapat reward Pak Aris. Itu rewardnya berapa? 2.600.000. Yang 2.600.000 itu untuk ketua tim 400, untuk anggota 200. Selain itu ada lagi pihak perusahaan memberi uang makan malam Pak Aris, 900 itu. Nah, selain itu ada lagi Pak Aris. Misalkan ketua tim itu misalkan membawai 11 anggota ya. Yang 11 anggota itu masing-masing membentuk tim lagi, membawai 11 lagi anggota dan menyisir lagi, diwajibkan mencari anak yang berprestasi satu. Nah, contoh Pak Aris ketua tim ya. Nah, anggotanya saya ini Ibu Anissa, ya Ibu Eva. Ibu Anissa ini anggota tim Pak Aris itu membentuk tim sendiri ya, punya 11 anggota di bawah. Nah, Ibu Anissa dapat siswa satu, diajukan sampai langsung dapat bantuan juga. Nah, karena Pak Aris bisa mencetak ini Ibu Anissa bisa membentuk timnya, Pak Haris sama pihak perusahaan dikasih hadiah Pak Haris. 1 bulan 1,5 juta. Bonus ya. Bonus. Hadiah itu. Hadiah. Nah, ternyata saya anggota bikin lagi tim. Membawahi lagi 11 anggota. Carilah siswa satu yang siswa berprestasi yang tidak mampu, saya ajukan lagi ke pihak perusahaan sama Pak Haris. Ternyata direkom, langsung dikasihkan ya bantuan, diserahkan bantuannya lagi. Saya juga dapat dari Pak Haris. Saya dapat reward 400, saya selaku ketua, anggota saya dapat 200. Pak Haris mah 1,5 juta dari saya, berarti dari Ibu Anissa sama saya berarti Pak Haris mah 3 juta. Begitu seterusnya Pak Haris. Seterusnya begitu Pak Haris. Luar biasa kan? Sungguh luar biasa. Luar biasa. Dan nanti kalau memang kita misalkan udah besar lah, memiliki uang, itu ke penghasilan yang diberikan oleh Yagaing ke saya setiap bulan, misalkan saya punya, itu harus disumbangkan lagi ke yang 20% misalnya, 10% gitu untuk sosial lagi. Begitu Pak Aris. Wah, sungguh mulia kalau begitu. Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kita melihat pemaparan Kang Ateng tadi, relawannya pun, anggotanya pun pasti harus semangat, karena di atas pun perusahaan itu semangat untuk memberikan bantuan ke bawah. Oke pemirsa, kayaknya sudah full detail tentang Yagaing dari mulai bantu pengrekrutan anggota sampai memberikan bantuan, sudah full dijelaskan oleh Kang Ateng. Oke pemirsa, cukup di sini
Dari saya Abdullah Haris melaporkan untuk Yagaying D. Yagaying D fokus kepada masa sekarang untuk memimpin masa depan. Yes, yes, yes.